Sobat milenial, ketika gaji masuk, pasti kita merasa senang. Tetapi tidak lama berselang, tanpa terasa uang gaji sudah habis secepat kilat. Siapa nih di antara sobat milenial yang merasa seperti ini juga? Kejadian tadi banyak dialami oleh mereka yang pendapatannya tidak bisa menutupi kebutuhan sehari-hari. Namun di sisi lain, gaya hidup yang terlalu boros menjadi masalah besar, sehingga pengelolaan uang tidak bisa dilakukan secara maksimal. Lantas, bagaimana kita menyiasati gaji numpang lewat ini? Kita akan membahasnya di Keuangan Milenial kali ini. Di Indonesia, mayoritas penduduknya bekerja di sektor informal dan biasanya besaran gaji yang mereka terima tidak terlalu besar dan sulit untuk memenuhi kebutuhan, apalagi untuk mengumpulkan dana darurat. Menyiasati hal ini, sobat milenial bisa mengambil pekerjaan sampingan untuk mendapatkan tambahan pemasukan. Pekerjaan tersebut bisa kamu lakukan pada waktu senggang. Bahkan, kamu dapat memulai bisnis kecil-kecilan di rumah untuk menambah pemasukan. Kegiatan ini tidak terlalu banyak mengeluarkan modal sehingga kamu dapat membuka usaha dengan cara mengumpulkan uang hasil gaji bulanan. Kumpulkan sedikit demi sedikit sampai nilainya mencukupi. Jangan berpikir untuk mengumpulkan modal usaha dari hasil utang, sebab tindakan ini dapat merugikan keuangan kamu. Bisnis memiliki resiko kegagalan yang besar, sehingga hindari berutang supaya kamu tidak merugi. Beberapa keahlian khusus yang kamu miliki bisa menjadi cara untuk mendapatkan pekerjaan sampingan. Mulai dari menjahit, membuat desain, menulis, fotografi, hingga memasak. Maksimalkan segala kelebihan yang ada di sekitarmu supaya modal usaha tidak terlalu besar. Jangan boros. Siapa nih di antara sobat milenial yang sudah memiliki banyak barang di keranjang belanja marketplace? Sebelum barangnya di check out, coba pikirkan lagi apakah barang-barang itu merupakan suatu kebutuhan dan dapat berguna dalam jangka waktu lama? Jika tidak, urungkan niatmu untuk membeli barang-barang tersebut. Sebagai orang yang mau memperbaiki keuangan dan terhindar dari kondisi gaji numpang lewat, berpikirlah lebih matang sebelum membeli sesuatu. Kita harus mampu memisahkan barang kebutuhan dan keinginan, sebab tidak semua keinginan harus dituruti. Jika terlalu banyak memikirkan keinginan pribadi, arus keuangan akan terganggu dan secara otomatis gaji hanya numpang lewat saja di rekening. Kita adalah pengendali keuangan pribadi sehingga wajib hukumnya untuk menahan diri dari godaan belanja. Hemat dalam mengeluarkan uang dan tahu membedakan mana kebutuhan dan keinginan menjadi acuan terbaik dalam melakukan pengelolaan gaji bulanan. Membuat anggaran bulanan. Sobat milenial, kamu bisa menulis semua kebutuhan bulananmu, mulai dari yang paling penting sampai kebutuhan tambahan. Selain itu, catat juga kewajiban cicilan atau utang yang harus kamu bayar setiap bulan. Lalu, jumlahkan pengeluaran ini supaya kamu tahu total pengeluaran yang harus kamu bayarkan setiap bulannya. Kurangi total jumlah pengeluaran dengan gaji yang kamu terima untuk mendapatkan jumlah uang yang bisa kamu gunakan untuk kebutuhan lain-lain. Anggaran bulanan ini sangat berguna agar kamu tidak salah dalam mengalokasikan uang dan kamu memiliki batas-batasan serta lebih terencana dalam mengeluarkan uang untuk kebutuhan lainnya. Catat pengeluaran harian.
Seringkali orang lupa dalam membelanjakan uangnya setiap hari. Jangan kaget ketika melihat dompet kosong, tetapi tidak ingat uangnya dibelanjakan untuk apa. Untuk itu, diperlukan adanya catatan pengeluaran harian agar semua pengeluaran kamu terdata dan terdeteksi dengan baik. Adanya catatan keuangan yang jelas dan rinci bisa memperlihatkan kesehatan finansial pribadi kamu. Pencatatan ini bisa kamu jadikan bahan evaluasi keuangan untuk bulan selanjutnya. Kamu dapat memilah kebutuhan tidak mendesak apa saja yang sudah kamu belanjakan dan menjadikan pembelajaran untuk menekan pengeluaran di bulan berikutnya. Selanjutnya, uang yang sudah berhasil kamu kumpulkan dari menekan pengeluaran bisa kamu alokasikan untuk kegiatan dan hal lainnya atau bahkan bisa kamu tabung lagi sobat milenial. Menabung di awal. Setelah gajian, ada baiknya kamu langsung menyisihkan gaji untuk ditabung terlebih dahulu sebelum menggunakannya untuk keperluan sehari-hari. Cara ini berguna untuk menekan pengeluaran yang sifatnya bukan kebutuhan utama kamu. Kamu bisa berhemat dan menggunakan tabungan tersebut untuk kebutuhan penting di masa depan atau bahkan bisa menggunakannya untuk tujuan tertentu seperti dana darurat, investasi, dan modal usaha. Jangan berutang. Sobat milenial yang tidak mau mengalami kondisi gaji numpang lewat, sebaiknya jangan ambil utang. Cukupilah semua keinginan sesuai kemampuan finansial. Jangan paksakan keuangan kamu untuk membeli barang di luar jangkauan. Kalaupun mau membeli sesuatu, pikirkan dengan matang penggunaannya dan kebutuhan kamu. Jangan membeli barang karena alasan lucu semata, melainkan pikirkan juga soal fungsi dan harga barang tersebut. Pastikan uang kamu mampu untuk membelinya. Kalaupun harus membeli barang dengan harga yang cukup mahal, lebih baik kumpulkan uang terlebih dahulu sampai nominalnya cukup. Mengambil utang akan membebankan keuangan kamu setiap bulannya. Dalam berutang, kadang dibarengi dengan bunga yang harus kita bayar. Untuk itu, cobalah untuk tidak mengambil langkah ini agar keuangan tetap stabil. Kalaupun sobat milenial sudah mengambil utang, jadikan cicilan tersebut sebagai salah satu prioritas pengeluaran. Saat gaji masuk, langsung alokasikan untuk membayar utang. Melakukan investasi. Sobat milenial pasti familiar dengan berbagai jenis investasi yang ada kan? Mulai sekarang, mulailah membangun portofolio investasi kamu. Besar kecilnya tidak jadi masalah, apalagi buat sobat milenial yang baru memulai berinvestasi. Sekarang, investasi bisa dilakukan mulai dari Rp100.000 saja. Lakukan tindakan ini tiap bulan saat setelah menerima gaji bulanan. Investasi merupakan salah satu cara pengelolaan uang yang baik. Dengan berinvestasi, kamu bisa merasakan passive income tambahan tiap bulannya, walaupun kecil jumlahnya. Selain itu, tindakan ini bisa menjadi salah satu cara menabung. Melalui investasi, nilai uang yang kamu tanamkan tidak akan terdampak inflasi, sebab ada sistem bunga berbunga, sehingga uang yang kamu tanamkan akan terus berkembang dan nilainya akan meningkat. Jika kamu berinvestasi dalam jangka panjang, maka keuntungan yang kamu dapatkan akan lebih tinggi. Membuka dua rekening berbeda. Sobat milenial, supaya gaji tidak hanya numpang lewat mulai saat ini, gunakan dua rekening supaya keuangan dapat dikendalikan dengan baik. Pisahkan rekening tabungan dengan rekening kebutuhan sehari-hari kamu. Langkah ini akan memberikan dampak maksimal pada pengelolaan keuangan pribadi, supaya uang tidak keluar begitu saja, apalagi peruntukannya hanya untuk memenuhi keinginan.
Kamu bisa mengetahui berapa besar uang bersih yang kamu miliki untuk kehidupan sehari-hari kamu selama 1 bulan. Hal ini akan membuat pengeluaran lebih terdata dan tidak mengganggu tabungan, serta uang kamu tidak akan habis begitu saja. Mengurangi kebiasaan nongkrong. Sobat milenial, siapa nih di antara kalian yang suka nongkrong bareng teman-teman? Sadar tidak kalau kebiasaan ini bisa membuat keuangan menjadi berkurang? Kebiasaan nongkrong bukanlah satu hal yang baik dalam pengelolaan keuangan. Supaya kita bisa terus menjaga kedekatan bersama teman, cobalah mencari alternatif tempat berkumpul yang murah tanpa mengurangi momen kebersamaan. Kalian bisa memanfaatkan rumah sebagai destinasi berkumpul. Untuk urusan makan dan minum, kalian bisa membuatnya bersama supaya keseruan semakin terasa. Selain itu, melakukan beberapa permainan bersama teman akan menambah keseruan saat berkumpul. Nah, sobat milenial, strategi ini dapat membantu dalam mengatur keuangan kamu semakin baik dan mampu menyelamatkan gaji yang terasa hanya numpang lewat saja. Ayo, kita ubah pola pikir untuk selalu melakukan penghematan anggaran, apalagi situasi ekonomi sedang tidak stabil. Apalagi dengan semakin mudahnya transaksi seperti sekarang, kesempatan untuk mengambil barang dengan cara mencicil atau utang juga semakin mudah. Jangan sampai kamu tergiur dengan kemudahan ini hingga akhirnya mengganggu arus keuangan pada masa mendatang.